Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafiq Kosasi dengan NIM 2025-04-014, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, angkatan 2025 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan mata kuliah Sistem Basis Data, yang dimana sistem basis data ini saya telah membuat sebuah rancangan database, yaitu membuat rancangan IRD-nya terlebih dahulu, lalu diimplementasikan menggunakan MySQL command line. Nah, di sini saya telah membuat sekitar 20 entitas. Untuk temanya sendiri saya mengambil tentang gym atau fitness ya. Nah, di sini ada beberapa entitas dengan relasinya. Untuk pembacaan relasinya sebagai berikut. Misalkan satu member bisa memiliki minimal satu, maksimal banyaknya presensi. Lalu presensi hanya bisa dimiliki oleh minimal satu member, maksimal satu member. Kenapa? Lanjut untuk membership ke member. Satu membership bisa dibeli oleh satu member maksimal satu. Satu member bisa membeli minimal satu, maksimal banyak membership. Nah, lanjut untuk member ke pembayaran. Satu member bisa melakukan minimal satu pembayaran, maksimal banyak pembayaran. Sebaliknya, pembayaran hanya bisa dilakukan oleh minimal satu member, maksimal satu member. Untuk member ke body metric, nah body metric itu merupakan suatu ukuran berat badan atau cek berat badan ataupun tinggi badan seorang member. Nah, si member ini bisa mempunyai satu body metric minimal satu, maksimal satu. Satu body metric ini bisa dimiliki oleh minimal satu member, maksimal banyak member. Nah, lanjut untuk pembayaran ke metode pembayaran. Metode pembayaran bisa dimiliki oleh minimal satu, maksimal banyak pembayaran. Sebaliknya, pembayaran hanya bisa memiliki satu metode pembayaran, maksimalnya juga satu metode pembayaran. Untuk pembayaran ke promo, si promo ini bisa dimiliki oleh pembayaran minimalnya 0, maksimalnya banyak. Kenapa? Karena pembayaran boleh juga tidak menggunakan promo ya. Untuk pembayaran ke promo juga begitu, satu pembayaran bisa dilakukan oleh bisa mempunyai minimal 0 promo, maksimalnya 1. Lanjut ke member ke booking personal training. Satu member bisa membooking minimal satu booking personal training, maksimalnya banyak. Sebaliknya, si booking personal training ini hanya bisa di-booking oleh minimal satu member, maksimalnya satu member. Lanjut untuk sesi personal training ke booking personal training. Satu sesi bisa bisa melakukan booking personal training minimal satu kali, maksimalnya satu kali. Nah, untuk si booking personal training ini bisa melakukan sesi personal training ini minimalnya satu kali, maksimalnya berkali-kali ya, atau banyak. Lanjut untuk paket personal training ke booking personal training. Satu paket personal training bisa dimiliki oleh minimal satu booking personal training, maksimalnya banyak. Begitu juga sebaliknya, si booking ini hanya bisa dimiliki oleh minimal satu paket personal training, maksimal banyak paket personal training. Nah, untuk booking personal training ke trainer, trainer ini yang dimaksud trainer ini pelatih ya. Satu pelatih bisa mempunyai minimal satu
booking personal training maksimal banyak booking personal training. Sebaliknya, booking personal training hanya bisa dimiliki oleh minimal satu pelatih, maksimalnya juga cuma satu pelatih. Nah, lanjut pelatih ke jadwal kelas. Satu pelatih bisa memiliki minimal satu jadwal kelas, maksimalnya banyak jadwal kelas. Kalau minimalnya 0, ngapain juga ada si pelatih ini. Sebaliknya, si jadwal kelas hanya bisa dimiliki oleh minimal satu pelatih, maksimalnya juga satu pelatih. Nah, lanjut untuk kelas fitness. Satu kelas fitness bisa dimiliki oleh minimal satu jadwal kelas, maksimalnya banyak. Sebaliknya, si jadwal kelas ini hanya bisa dimiliki oleh minimal satu kelas fitness, maksimalnya juga hanya satu. Lanjut untuk ruangan ke jadwal kelas. Satu ruangan bisa diisi oleh minimal satu jadwal kelas, maksimal banyak jadwal kelas. Sebaliknya, jadwal kelas hanya bisa diisi oleh minimal satu ruangan, maksimalnya satu ruangan juga. Untuk ruangan ke pegawai, satu pegawai bisa mengisi minimal satu, maksimalnya hanya satu ruangan. Sebaliknya, ruangan bisa diisi oleh minimal satu pegawai, maksimalnya banyak pegawai. Lanjut, relasi pegawai ke absensi pegawai. Satu pegawai bisa mengisi minimal satu kali absensi, maksimal banyak absensi. Sebaliknya, absensi pegawai hanya bisa diisi oleh minimal satu pegawai, maksimalnya juga satu pegawai. Lanjut, relasi alat gym ke ruangan. Satu alat gym bisa diisi oleh minimal satu ruangan, maksimalnya hanya satu juga. Untuk ruangan ke alat gym, ruangan bisa diisi oleh alat gym, minimal satu alat gym, maksimalnya banyak alat gym. Untuk relasi alat gym ke kategori alat. Satu kategori alat memiliki minimal satu alat gym, maksimal banyak alat gym. Satu alat gym hanya memiliki satu kategori, maksimalnya satu juga. Lalu ada supplier ke alat gym. Satu supplier bisa menyuplai minimal satu alat gym, maksimalnya banyak alat gym. Sebaliknya, alat gym hanya bisa disuplai oleh minimal satu supplier, maksimalnya cuma satu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari Ardi tentang gym milik saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintak-sintak dari database yang telah saya buat menggunakan MySQL Command Line. Dikarenakan sudah dibentuk menjadi sebuah laporan, saya akan menjelaskannya di sebuah laporan saja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat dulu sebuah database dengan menggunakan sintak create database, yang dimana create database ini adalah sebuah perintah untuk membuat suatu database seperti saya ini membuat database gym manajemen DB atau database. Yang kedua, lalu buatkan juga sebuah table atau entitas yang dimana si entitas ini kita ambil referensinya dari si IRD yang telah kita buat sebelumnya. Seperti member, kita sudah membuat sebuah entitas atau tabel member yang dimana isinya ID member sebagai primary key. Nah, kita juga bisa atur isi dari primary key-nya ini auto increment, yang dimana nanti akan otomatis terisi dengan angka 1 atau bisa diatur juga. Untuk nama member kita
Lalu lanjut isi dengan nama member. Not null ini yang artinya suatu database yang ada di tabel member ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Terus lanjut buat tabel, create tabel. Nah, selanjutnya kita isi tabel ini menggunakan sintak insert into, yang dimana sintak insert into ini berguna untuk mengisi sebuah data tabel di setiap entitas yang telah kita buat. Misalkan kita membuat insert into member, nama member, no HP, alamat, jenis kelamin. Kenapa tidak memasukkan ID member? Karena ID member ini sudah terisi otomatis karena kita sudah men-settingnya menggunakan auto increment. Lalu kita isi dengan data-data seperti yang ada di laporan saya ini. Lanjut. Nah, untuk lanjut di sini saya akan menampilkan si database yang telah kita isi sebelumnya. Nah, misalkan untuk mengetahuinya kita gunakan sintak select, yang dimana sintak select ini yaitu memilih tabel mana yang akan ditampilkan. Misalkan select from member. Nah, si select from member ini akan menampilkan si tabel member beserta isi-isinya. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggabungkan si tabel dari tabel yang lain, yaitu atau relasinya. Misalkan kita mau menggabungkan si tabel dari membership dan jenis membership. Gunakan perintah select. Nah, kita ambil select nama member, jenis J nama member, J harga ini jadi jenis membership ya. Kalau M ini yang mendeklarasikan member. Terus inner join yang akan menggabungkan dari membership yang akan digabungkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi agregat, cout, average, atau max. Si fungsi ini bertujuan untuk, misalkan saya pilih untuk menjumlahkan total member yang ada di tabel member. Misalkan kita select count as total member from member, yang dimana ini akan menjumlahkan total member yang ada di tabel member. Terus ada select average, yaitu harga rata-rata atau rata-rata. Misalkan kita pengen merata-ratakan harga dari from jenis membership. Lalu akan ditampilkan tabel seperti ini. Selanjutnya ada perintah select max, yang dimana select max ini bertujuan untuk menampilkan harga tertinggi dari sebuah tabel. Misalkan saya mencari harga tertinggi dari sebuah tabel dari jenis membership. Nah, akan dimunculkan seperti sintak di bawah ini. Lanjut untuk otomatisasi penyederhanaan query atau menggunakan view. Create view ini sebenarnya cuman untuk tambahan aja, seperti kayak kita menggunakan relasi sebelumnya. Kita gunakan perintah create view, kita buat dulu tabel create view keanggotaan as. Select, kita memilih dari M nama member, jenis nama jenis, MS tanggal mulai, MS tanggal berakhir, from yaitu from diambil dari member yang dideklarasikan jadi M. Inner join, kita menggabungkan data dari si membership ID
sama dengan MSID. Lalu kita akan ditampilkan data seperti di bawah ini. Lanjut, untuk perintah selanjutnya ada keamanan data dan hak akses pengguna, yang dimana hak akses pengguna ini digunakan untuk mengatur sebuah hak akses yang ada di sebuah database. Misalkan kita pengen di database ini bisa mengselect atau menampilkan atau membuat sebuah database. Nah, kita tidak bisa semena-mena orang lain melakukan hal yang sama, kita bisa mengaturnya hak aksesnya ini. Baik, selanjutnya ada manajemen transaksi data, yang dimana si manajemen transaksi data ini bisa mengatur kembali data yang sebelumnya yang telah diupdate ataupun yang telah dihapus. Kalau di laptop itu misalkan di Ctrl Z. Misalkan saya pengen menghapus data di sebuah ID member, di sebuah ini tabel member, yang dimana saya akan menghapus yang bagian member yang ketiga ini, yang Budi baru ini, menggunakan perintah delete from member, yang where dimana ID member 3 yang akan dihapus yaitu cuman yang tabel yang berisikan ID member 3 ini. Nah, seperti di tampilan ini hanya akan ditampilkan 2 tabel saja. Lalu untuk mengembalikan si tabel sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah rollback. Lalu cek kembali apakah sudah kembali, dan ternyata perintah itu berhasil. Selain bisa juga mengembalikan data yang terhapus, ada juga perintah yang untuk mengembalikan yang datanya telah diupdate sebelumnya menjadi data yang semula. Baik, yang terakhir ada eksploitasi fungsi bawaan MySQL string, tanggal numerik, agregat, dan aritmatika, yang dimana sintak ini berfungsi untuk menyaring sebuah informasi. Misalkan select upper itu yang artinya nama membernya akan menggunakan huruf kapital. Lalu like ini akan menghitung berapa sih panjang nama dari suatu entitas namanya. Nah, akan ditampilkan seperti tabel di bawah ini. Lalu ada juga untuk div ini digunakan untuk sebagai tanggal di mana si member ini didaftarkan. Nah, karena belum, mungkin masih 0 ya di sini. Untuk yang ini yaitu menjumlahkan harganya kali 10 sebagai pajak, yang dimana harga ini akan dibagi 3. Kalau dibagi 3 ini, yang dimana harganya ini dicicilnya bisa berapa kali sih kalau harga segitu. Nah, akan ditampilkan data seperti di bawah ini. Lalu yang terakhir ada concap, yang dimana seperti sebuah data dari suatu member. Misalkan concap yang ingin member, nama member terdaftar sejak tanggal daftar as info from member. Nah, akan ditampilkan seperti data di bawah ini. Mungkin dicukupkan untuk presentasi dari mata kuliah sistem basis data. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.